Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya. Ada nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu juga ada nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat melakukan amal ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, disebut sebagai Syahrul Maghfirah, Syahrul Azim, juga disebut sebagai Syahrul Tarbiyah. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang muslim kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tidak terasa bulan Ramadan sudah mendekati daripada hari-hari akhirnya. Ini menjadi catatan bagaimana kita berkomitmen untuk ibadah bulan Ramadan ini kita maksimalkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada komitmen bersama untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Ada sebuah tulisan menarik dari Fadlur Rahman, yakni komitmen tentang Islam. Jadi seorang muslim ini harus memiliki komitmen berislam setidaknya 5 hal. Yang pertama adalah mengimani Islam. Yang kedua, mengilmui Islam. Yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Yang keempat, mendakwahkan Islam. Dan yang kelima adalah istiqomah berjuang dalam Islam. Maka bagaimana kita mengimani Islam bulan Ramadan dengan berpuasa, dengan sholat, dengan amal ibadah berupa tilawah Al-Quran, berzakat, bersedekah, dan juga hal lainnya yang itu ibadah, baik itu mahdoh maupun ghairu mahdoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, ada sebuah pertanyaan yang ini seringkali muncul, khususnya ini para pemuda. Di 10 hari terakhir, ya, akhir bulan Ramadan, ada godaan yang itu menjangkiti para pemuda di dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Apa godaannya? Masjid awalnya penuh, ini berkurang, tanda-tandanya. Ibadah yang rutin, ya, sholat tarweh ini mulai agak sedikit bermalas-malasan, ada yang bolong, ada juga bahkan di sini ya ibadah yang rutin yaitu membaca Al-Quran mulai agak kendor. Nah, kenapa demikian dan bagaimana nantinya strategi ke depannya? Disebutkan dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh, amat bersungguh-sungguh di hari-hari akhir Ramadan dibandingkan dengan waktu yang lainnya. Maka kita harus mengupayakan diri untuk memaksimalkan khususnya hari akhir bulan Ramadan ini dengan ibadah. Kemudian bagaimana mengatur strategi yang terbaik supaya tidak terjangkiti dengan bermalas-malasan. Kesempatan hari ini saya akan memberikan 4 hal tips strategi supaya kita terhindar dari bermalas-malasan. Yang pertama adalah niat dengan tulus, dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ibadah kita. Niat ini adalah kunci. Disebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka amal ibadah itu tergantung niatnya dan kita nantinya akan diberikan balasan sesuai apa yang kita niatkan, sesuai apa yang kita nantinya amalkan. Namun demikian, godaan yang ada, maka niat ini harus kita kokohkan dan kalau perlu kita perbaharui, ya,
untuk menjadi suatu effort lebih dalam kita beribadah. Yang kedua adalah dengan cara membersihkan diri. Salah satu hal yang menjadi penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri, membersihkan diri untuk ibadah terbaik di bulan Ramadan ini. Ya, dengan toharoh, berwudu. Namun lebih daripada itu, membersihkan diri ini adalah dari hati, ya, dari lisan dan amal perbuatan. Melakukan amal-amal baik, amal yang lebih baik, amal yang terbaik di bulan Ramadan ini. Niscaya apa-apa kebaikan itu nantinya akan membekas dan menghapus apa yang buruk dari kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasulullah menyampaikan hal tersebut bahwasanya bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Kemudian beramallah baik, ya. Dan niscaya amal baik itu tadi akan menutupi apa-apa yang buruk. Dan tentunya di akhir bagaimana kita bergaul, berakhlak yang baik dalam keseharian kepada sesama muslim atau sesama manusia. Kemudian strategi yang ketiga adalah bagaimana kita membuat perencanaan ibadah di bulan Ramadan ini. Kesuksesan kita merencanakan sesuatu akan mendorong bagaimana kita nantinya meraih tujuan kita itu sendiri. Maka perencanaan untuk hari esok itu menjadi penting. Membuat skala prioritas itu menjadi penting. Apa kiranya bangun tidur besok sampai tidur lagi yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah apa? Berjamaah. Strategi kunci dari rentetan ini adalah bagaimana kita berjamaah di bulan Ramadan ini. Jamaah baik itu dalam watawassaw bil haq, dalam kebenaran atau di dalam kesabaran, ini menjadi hal yang penting. Ibadah dapat kita laksanakan dengan maksimal di bulan Ramadan ini dengan cara kita berjamaah. Maka jamaah ini akan mengingatkan bagi satu orang dan orang yang lainnya, ya. Teman misalnya, ya, mengingatkan apabila nantinya lalai, misalnya ayo sholat berjamaah ketika sudah ada datang panggilan adzan. Suami kepada istrinya, istri kepada anak-anaknya, atau juga kita di dalam masyarakat. Maka disebutkan ketika jamaah ini memberikan manfaat dan niscaya insya Allah akan memberikan manfaat, itu menjadi hal penting, keniscayaan untuk kita usahakan dalam rangka untuk ibadah terbaik di bulan Ramadan ini. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Namun demikian, hal mendasar di dalam jamaah adalah kita untuk senantiasa meluruskan niat segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan 4 hal ini semoga membantu kita strategi memaksimalkan bulan Ramadan untuk kita terhindar dari sikap bermalas-malasan. Semoga memberikan manfaat apa-apa sedikit yang telah kita sampaikan di hari ini. Nasrum minallah wa fathun qarib billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.